Bayangkan ini, hidup kamu sempurna, penuh kemewahan, endorsement mengalir, private jet jadi mainan, dan koleksi tas mewah kamu jumlahnya 88 buah. Kamu adalah princess di dunia nyata. Tapi tiba-tiba dalam semalam semua itu hilang, disita, diblokir, dan kini kamu harus berjuang di pengadilan hanya untuk membuktikan ini aset saya, bukan uang haram. Inilah kisah yang sedang dialami Sandra Dewi. Dari puncak gemerlap, kini hidupnya jungkir balik 180 derajat. Bukan cuma suaminya yang terjerat korupsi triliunan, tapi aset-aset pribadinya mulai dari tabungan 14 miliar hingga puluhan tas branded ikut disikat oleh negara. Apakah Sandra Dewi benar-benar korban yang tak tahu apa-apa, atau ada rahasia transfer fantastis yang tersembunyi di balik tuduhan ini? ABC Aksa Bercerita akan membedah semua faktanya. Tetap di sini dan jangan lupa subscribe, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Warga-warga pendengar, drama hukum Sandra Dewi memasuki babak baru. Hari Jumat 24 Oktober kemarin, Pengadilan Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang pembuktian. Ini bukan sidang biasa, ini adalah perlawanan Sandra Dewi terhadap penyitaan aset-aset pribadinya yang terkait kasus korupsi PT Timah yang menyeret suaminya Harvey Muiz. Bayangkan, daftarnya 88 tas mewah, 1 unit kondominium, dan uang di rekening yang totalnya disebut-sebut mencapai 14 miliar lebih ini semuanya diblokir dan disita oleh negara. Tentu Sandra Dewi ngotot tidak terima. Dalihnya jelas, semua aset itu mulai dari tas yang dibeli sendiri, hadiah, sampai hasil endorsement diperoleh secara sah. Dia berkeyakinan tidak ada satupun hartanya yang berasal dari tindak pidana korupsi sang suami. Ia bahkan mengaku telah melakukan pisah harta saat menikah, menunjukkan betapa hati-hatinya Sandra Dewi ini. 14 miliar, besar, itu besar bos. Tapi jaksa ini juga punya kartu as yang bikin publik terkejut. Meski sudah pisah harta, jaksa menemukan adanya jejak transfer uang dengan angka yang fantastis pernah mampir ke rekening pribadi Sandra Dewi. Salah satu yang paling disorot adalah di tahun 2018, Sandra Dewi menerima setoran tunai dari sebuah perusahaan bernama PT Quantum Skyline Exchange yang ternyata milik Helena Lim yang juga tersangka dalam kasus timah ini. Di slip transaksinya nih ditulis gitu ya, pembayaran utang. Anehnya saat diperiksa sebagai saksi, Sandra Dewi ini mengaku tidak punya hutang piutang apapun dengan Helena Lim. Lalu uang apa ini gitu ya? Totalnya saat itu ada sekitar lebih dari 3 miliar gitu kan, uang yang masuk ke rekeningnya Sandra Dewi, dikirim secara bertahap. Kalau ditotal dengan transfer-transfer lain dari suaminya, menurut berbagai sumber, angkanya ini mencapai kisaran 14 miliar rupiah yang kini diblokir oleh negara. Ini dia titik krusialnya. Pertama, Sandra Dewi bilang asetnya sah dan hasil keringat sendiri. Kedua, jaksa menemukan uang masuk dari perusahaan milik tersangka kasus yang sama, di mana Sandra Dewi sendiri mengaku tidak ada hubungan utang piutang. Ketiga, gitu, jaksa juga menemukan bahwa barang-barang mewah itu dibeli setelah menikah, gitu ya. Jadi aset yang disita itu benar-benar murni hasil kerja keras seorang artis atau uang utang misterius yang sengaja disamarkan. Sidang ini masih berlanjut dan kita tidak tahu kebenaran mana yang akan terungkap. Apakah Princess Sandra Dewi akan berhasil mendapatkan kembali 88 tas mewahnya, atau justru jaksa akan membuktikan bahwa kemewahan itu berasal dari uang rakyat? Tulis pendapat warga semua di kolom komentar. Menurut warga, siapa yang paling jujur dalam drama kasus ini? Like video ini kalau warga ingin tahu kelanjutan sidangnya dan share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kisah ABC Aksa Bercerita berikutnya. Jangan lupa subscribe gitu ya. Kalau teman-teman punya cerita gitu kan yang ingin diceritakan gitu kan, namun ingin dirahasiakan identitasnya, juga boleh kirimkan ceritanya ke email kotak email abc@gmail.com. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.